Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua para netizen di Indonesia yang mungkin lagi nonton podcast ini. Betul. Betul sekali. Betul sekali. Perkenalkan untuk pertama-tama perkenalkan. Kita yang kaku dong. Guys, kenalin guys. Iya guys. Gue Cibel. Gue Mangap. Kami adalah calon wali kota. Ini podcast pertama kita mungkin mau menceritakan, untuk awal ini kita berdua ingin menceritakan silsilah keluarga kami dari enggak. Untuk awal-awal ini kita ingin menceritakan tentang ya kehidupan kami yang sekarang kita sosok anak band dulu ya mungkin ya. Nah, dulu kisah kita tuh kita sempat satu band berdua. Yep. Bahkan saling sikut menyikut dulu ya. Iya, sempat saling sikut menyikut sampai akhirnya kita terbentur dengan suatu realita. Kita menjadi dewasa dan kita butuh uang. Iya. Dan kita kebentukan ekonomi dan band dan dari musik itu bukannya kita nggak menghasilkan ya. Mungkin kita salah satu contoh orang yang kurang beruntung dalam musik. Oh iya, lo ngeband dari berapa lama sih? Iya, ngomongin soal ngeband, gue itu ngeband dari gue SMP ya, itu sekitar tahun 2003. Anjing tua juga. Iya, 2003 kalau nggak salah. Iya bener ya, mending 2003 Bel. Hah? Mending 2003, 2002. Iya. Beda setahun anjing. 2003 tahun 90 gitu. Enggak. Gue ngeband dari 2002 tuh, dari gue SMP lah itu. Awal-awal ya gue bawain Bumerang. Lagu-lagu Bumerang sampai akhirnya ya gue nyerna berapa banyak musik lah begitu. Banyak musik jadinya gue universal. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sih ngeband mah sebenarnya karena mau popularitas kali dulu ya. Kagak. Dari kapan ngeband anjir? Gue nyebutin tahun, lu popularitas kagak nyambung anjir. Enggak, gue ngeband juga ya dari tahun 2006 ya. 2006. Beda. Lu mah masih main apa ya? Zamannya Ian Kasela kayak. Oh iya, Ian Kasela. Iya benar. Gue belajar gitar, lagunya dia tuh yang Tuluskah hati. Oh iya tuh. Itu booming loh waktu awal keluar tuh, main tangan kiri cuy. Kidal ya cuy. Sih kan keren banget sih menurut gue sih. Keren tuh keren. Kalau gitu gimana ceboknya? Ya mungkin kayak begitulah perjalanan panjang, akhirnya kita sempat sikut-sikutan. Tadinya gue nggak ngeband sama dia. Sebelum kita ngeband kan lu sempat bikin band juga tuh nggak? Sebelum kita jadi gue ini sih masih berjalan sih, kita nggak pengen ngeband tuh ya. Dengan band Lollipop Monster masih sampai sekarang, cuma nggak sefokus dulu gitu. Iya betul. Karena ya kayak awal kita bilang, kita menganggap punya kehidupan pribadi, keluarganya yang bahagia. Gue juga ada pekerjaan yang mungkin nggak bisa. Hitungannya termasuk menyita waktu lah sekarang kita udah. Betul. Jadi kita menaruh band itu, bermusik itu bukan band. Kita menaruh bermusik itu dalam segmen hobi sekarang. Lebih ke iya nggak jadi prioritas. Kalau dulu kan kita buset hampir tiap hari cuy nggak bikin lagu. Ayo megang gitar. Wah sedih bener anjing. Maaf wah. Aduh. Bikin lagu mah. PK. Enggak. Lu yang PK anjir. Fuckboy. Nggak, ngomongin soal perjalanan band kita. Dulu sebelum ngeband sama Lollipop Monster, lu sempet punya band kan? Punya. Kan gue dulu tadi nanya begitu. Oh ya gitu ya. Oke. Lu dulu jawab. Oh ya, kalau gue dulu sebelum di Lollipop Monster. Nggak, lu bermusik itu lebih suka musik genrenya apa nggak? Basically sih gue suka ya sama semua musik. Cuman ya namanya perjalanan hidup ya kan. Dari waktu pas awal-awal tuh dari kenal Bumerang tuh gue. Itu dulu gue ngulik lagu Bumerang yang judulnya Pelangi tuh, ngulik melodnya tuh, dapat senang banget. Dan pastinya sih gue suka namanya Guns N' Roses ya kalau dari luar negeri. Gue ngefans banget sama Slash gitu kan. Itu salah satu band yang memacu skill gitar gue gitu loh. Iya rock and roll kayak begitu. Terus akhirnya kesini-sini awal-awal dari Bumerang. Terus akhirnya gue bikin band punk dulu. Band punk. Anjay. Sebenarnya gue dulu culun cuy. Gue fair-fair aja dulu gue sangat amat culun banget gitu kan. Gue gak tahu itu apa ya gimana. Sampai ada satu tongkrongan tuh ya di dekat rumah kita dulu ya. Namanya tongkrongan pasar. Ya. Kita ini berdua sebenarnya dulu tetangga. Satu RW. Bapaknya dia RW-nya. Kita sampai bikin gigs. Iya, sampai bikin gigs di rumah. Bapak gue ya. Jadi gila dari bokapnya dia cuy. Jadi dulu ada tongkrongan tuh namanya pasar tuh.
Market Crew. Iya. Nah, di situ tuh halo anak-anak Market Crew. Di situ ada toko nasi goreng dulu, nasi goreng Topik. Iya. Gue sering banget beli di situ, beli nasi goreng di situ kan. Gue pas beli nasi goreng di situ ada anak pada nongkrong nih. Mereka mayoritas rata-rata ngepang gitu kan. Ada namanya bandnya Stun Oi itu. Terus ada Idiot Voice di situ kan. Kita tepat di Harapan Baru. Tepat Harapan, iya benar, Harapan Baru 1 Bekasi Barat. Yang tahu gitu sering. Itu Harapan Baru itu rumahnya anak band. Iya, itu ada puluhan anak band. Ratusan cuy band. Ratusan band. Anak SD udah ngeband. Dulu tuh bener-bener kita tuh band itu. Studio band ada berapa? 5 apa? Ada 5 dulu, banyak banget dulu ada banyak banget studio band di situ. Makanya berawal dari situ di pasar ada tukang nasi goreng tuh. Gue beli tuh. Gue ngeliatin awalnya. Jadi sering beli tuh gue. Hampir tiap hari tuh. Mah mau makan apa? Mau makan nasi goreng gitu kan. Buat supaya apa? Gue pengen buat kenal. Nah, kebetulan di situ gue kenal tetangga gue, ada yang namanya Idam sama Sony Blin. Nah, hardcore. Ya, dulu dia udah main ya istilah katanya skinhead lah dulu, skinhead. Terus gue sosok asik tuh. Di situ ada namanya Batu, ya Utap, namanya Utap. Lagi megang gitar tuh. Terus gue sok asik. Temennya Sony Blin ya, gue ngomong gitu kan. Iya, oh lu Mangap ya? Lu dulu belum dipanggil Mangap. Oh lu Ivan ya? Iya. Kenalan lah tuh di situ gue sok asik. So asik, nongkrong lah di sini. Oh iya oke deh. Udah sering tuh nongkrong di situ gue. Intens nongkrong di situ langsung tuh bukan virus ya istilah katanya, pengaruh musik banyak. Banyak mulai dari situlah tuh. Gua start di situ tuh gua. Tapi anak-anak emang dulu pada dasarnya emang semuanya ngeband tuh. Iya, semua ngeband. Bangun tidur ngeband. Ada punya 3 band, orangnya itu juga. Orang itu juga. beda. Alirannya juga beda. Baru setelah itu gua masuk ke pangsa metal, musik metal ya kan. Terakhir lo main musik apa? Terlalu sebelum Lollipop Monster. Ya, sebelum Lollipop Monster. Lollipop Monster kan terakhir itu ya gue metal. Lu yang minum darah gitu. Kagak anjir. Gue lebih ke metalcore waktu itu kan ya, metalcore ini bukan darah, ini lantai. Iya. Metalcore. Enggak. Lu ngomongin band metal nih. Lu band metal tuh sukanya apa? Siapa? Gue pertama kali denger itu dulu ya itu band Indonesia. Betrayer cuy. Iya. Itu gue ya. Gue tahu itu nggak. Gue dulu kena. Gue tahu sih dia nggak tahu gue gitu. Sebenarnya gue kenal musik metal dari nyokap cuy. Dari nyokap gue. Emang nyokap gue apa? Nyokap gue instruktur senam. Belilah kaset. Nah itu dia nih kocak. Doi mau beli kaset buat ngajar senam tuh. Nah pas lagi itu dia beli nyampe rumah. Abangnya salah ngepack cuy. Seriusan. Di setel menyokap gue itu Metallic Clinic. Seriusan. Itu album kompilasi metal Indonesia yang menurut gue tuh bener-bener booming banget ya. Itu lagunya keren. Di situ banyak banget band-band yang kompilasi sumpah keren banget. Di situ Metal Clinic, Punk Clinic. Iya, kalau waktu itu kebetulan pas yang gue dapet itu Metallic Clinic. Bener-bener ya akhirnya gue dengerin. Jadi pas bokap lu mau senam tuh. Iya, makanya. Terus tahu-tahu Kak mau ini nggak? Apaan tuh mah? Lagu ini tahu nih. Wah gahok kata mah. Kata gue. Tahu nih, gue beli kaset senam, malah dikasihnya lagu gua gaok katanya gitu kan. Gua gaok ya, gue setel kan. Awalnya gue ngedistract tuh kuping gue. Ini musik apa sih? Musik apa? Tapi tiap hari tuh gue denger cuy. Pulang sekolah namanya anak SMP kan. Gue setel terus lama-lama, seneng, enak banget gue bilang. Enak banget cuy lama-lama. Udah dari situ gue udah punya lah basic istilah katanya, tahu lah musik metal kayak gimana. Dari situ lah lo metal ya. Baru abis itu gue nongkrong di pasar. So asik. Pas ditanya Batu, lu tahu metal? Tahu gue. Burger Kill gue tahu. Ini tahu. Udah. Coba nih gue kasih lu kaset apaan? Asli Dying sama The Black Dahlia Murder. Ingat banget tuh gue. Pertama kali dia ngasih kaset tuh 2 itu. Asli Dying sama The Black Dahlia Murder. Disuruh dengerin. Sampai rumah gue dengerin, langsung gue jatuh cinta cuy di situ sama metal. Seriusan bener-bener itu. Dan itu ngerubah hidup gue. Pergaulan gua. Dalam pergaulan. Dulu apalagi scene metal. Nongkrong nih, keluar malam. Iya, baju hitam. Pakai sifat gitu ya. Tapi dulu bener-bener gue sampai totalitas cuy. Baju gue enggak ada yang warna. Iya kan? Jadi waktu itu ada gigs, kita anak-anak bikin gigs di pasar ya kalau masuk lapangannya si Gogon tuh.
Terus lu emo lo gitu lo, bukan metal lo. Gue kenal emo tuh setelah metal. Jadi gue pertama kenal metal dulu nih. Pergaulannya begini kan terus. Gue tahu kenapa lu pindah ke emo. Karena apa? Karena ceweknya cakep anjir. Gue liat, ceweknya gimana? Emang gak bentuk hubungan itu. Iya. Musik itu makin lama makin berubah ya kan. Musik itu membawa pergaulan, passionnya berubah. Jadi begitu pas gue ngeliat emo itu dandanannya dari segi dandanan. Cuman dari segi musik gue lebih senang metal. Gue makanya kenapa lu sukanya metal? Kenapa gue sukanya metal? Ya karena mungkin tekniknya atau gimana. Pertama teknik. Gue senang banget main gitar yang ribet gitu kan, ngejelimet gitu. Emang lu jago sih main. Iya, setelah gitar ngejelimet gitu udah gitu gue nggak tau, gue kayak nemuin diri gue aja di situ. Nah sekarang ngomongin soal musik lagi nih ya. Gue mau nanya sama lo. Aduh jangan dulu lah. Gue nyari jawabannya mas. Gue tahu kan nih. Sebelum lo main di Little Big Monster, gue tau banget lo tuh ngepang mampus lah. Gue tahu banget cuy. Ya mungkin dulu sama istilahnya itu apa ya, ngepang dulu gitu. Tapi gue sama nongkrong di pasar juga, gue ikut-ikutan tuh. Soalnya sih ngepang tuh apa ya, karena mungkin ya karena pada saat itu trennya di anak-anak itu musik punk gitu. Makanya gue terbawa gitu. Jadi gue taunya kayak Superman is Dead gitu ya. Ya awal Superman is Dead. Terus sini kan anak-anak kan street punk banget ya kan. Apa kayak Bunga Hitam, terus Marginal segala macem. Nah di situ tuh anak gue sempat salah sekira nggak? Gue pikir ngepang itu kita harus ngedress. Iya. Gitu kan. Ternyata gue sempat beli emblem segala macem, beli spike yang gelang-gelang gitu. Gue ketawain sama anak-anak. Emang lu kata ngepang begitu doang katanya. Ngepang itu apa ya istilahnya? Itu lebih ke jiwa. Jiwa lo bukan ya lo dengan pakaian lo seperti itu, lo harus mohak segala macam. Terus lo nggak harus ngerokok muntung. Dulu gue ngerokok muntung nggak? Sama gue cuy gue. Gue anak pang nih. Di stasiun Jagung wah anjing gue bilang. Gue domelin taunya sama anak-anak. Ngepang tuh nggak harus begini segala macam. Oh iya juga sih kata gue ya. Terus pikir banyak kan dari anak-anak juga ngasih support gitu kan. Yaudah kita bikin band lagi. Dulu gue kayak bocah nggak. Orang-orang situ emang abang-abang semua. Iya. Udah tua-tua. Gue juga. Lu udah tua juga lo. Lu kan nama gue beda. Gue middle cuy. Ada lebih tua dari gue cuy. Aku 9 tahun. Gue middle cuy di situ. Terus nah tadi apa di musik metal itu lu berarti otomatis sempat bikin band lo? Bikin band. Gue waktu itu ya pertama kali band metal pertama yang gue bikin itu ya sama Batu. Gitu. Namanya apa tuh? Freeze My Head. Dulu awalnya sebelumnya itu namanya apa ya gue lupa. Mati rokok gue. Namanya gue lupa dulu apa ya gue lupa. Gue lupa. Yang gue inget judul lagunya doang, Halusinasi Kebohongan. Wah, halusinasi. Sedih banget itu. Itu kisah nyata katanya kan. Tapi lagunya gue nggak percaya kalau metal nggak. Gue pengen lihat lo main metal. Nanti lah bos. Ini ada gitar. Anjir. Cambil gitar. Nih mangap nih kita lihat cara main metal. Lalu lu mau main lagu apa? Anjir lagu apaan ya? Ini drop D berarti? Enggak. Waktu dulu gue pertama kali tahu metal itu gue nggak drop D. Apa? Taunya ya strumming biasa gitu loh. Gue belum tahu paham banget namanya drop D, drop C gitu, open A, open C gitu. Gue maunya yang drop D. Oh drop D anjir. Gue kan sukanya yang banyak gitu kan. Yang pakai gigi tuh, coba pakai gigi tuh. Gue vokal oke. Paling salah satu lagunya Red Wolf ya. Oh Red Wolf nih. Apa judulnya apa dong? Lupa gue judulnya anjir. Ini apa ya? Fat ya? Metal MP3. Fat apa Madness ya? Madness kalau nggak salah nih. Hasilnya gitu ya gitulah. Lusin. Gue belum nyanyi. Lupa gue. Gue gitu lah. Minta kopi. Anjingnya sedih. Apa itu? Struggle. Struggle. Bener. Gua mau cucut di mana?
Iya, maaf ya guys. Udah, thanksin. Oke. Gitulah. Kurang lebih gitulah. Berarti dia pembuktiannya memang benar dia anak metal. Tapi gue udah lama banget seriusan gak main metal. Jadi gue agak main metal kapan enggak? 2010 gue itu sama Red Wolf itu. Sama apa? Get Your Blood. Oh, Get Your Blood. Sama Van Helsing. Gue pernah punya band technical juga, technical death metal. Technical death metal. Technical death metal. Technical death metal. Metal death technical. Ya gitulah, something like that. Bedanya apa sih ngap nih? Kalau technical itu gue yang setahu gue dia ada metalcore, hardcore, thrashcore, death metal. Technical death metal. Technical death metal itu bedanya apa sih? Ada symphonic death metal, ada karena symphonic emang standarnya metal. yang untuk musik zaman sekarang yang gue rasa ini banyak kan emang metalcore semua ya. Lebih ke kalau sekarang sih menurut gue sih kayak lebih ke hardcore ya. Jadi sekarang bukan happy hardcore ya sih. Istilah katanya kalau sekarang tuh progresif sih masuknya sekarang. Progresif metal. Nah, bedanya itu apa? Metalcore sama technical deh, technical. Ya, bedanya jelas beda ya kan kalau misalnya kalau ini menurut opini gue yang apa sih gue bukan anak metal banget gitu. Menurut gue metalcore itu kayak dia tuh ada sub hardcore, jadi kayak sub musiknya hardcore gitu loh. Enggak, sub musiknya hardcore gitu. Jadi kayak ada drop-dropan, jegdet, open string gitu, jegdet gitu. Gen lah istilah katanya kalau sekarang tuh Willy Chuck gitu kayak jak gitu. Itu apa? Metalcore. Itu metalcore. Kalau technical death metal itu kayak lebih ke lu ada lebih gunain teknik gitu. Dari segi drum, gitar itu main cepat, main kebut lah istilah katanya. Iya, main cepat, main speed istilah katanya. Mereka tuh pakai selain speed terus pakai Phrygian scale ya. Kalau di gitar tuh pakai Phrygian scale, skala gitar aja. Rock aki anjir. Ya gitu kayak Phrygian scale terus pakai sweeping. Low budget jadi rokoknya belum ada yang di-endorse masalahnya. Iya. Ya kali aja sampun namil atau sama kopi nih kali aja gilus ya. Nah itu palingnya gitu. Kalau technical lebih kayak nunjukin skill gitu, tapi gimana caranya tetap harus harmonik gitu loh. Kalau bandnya apa ya kalau metalcore yang lo suka? Metalcore yang gue suka ya itu Asla Dying. Terus gue seneng banget tuh dulu ada namanya, gue nyebutnya tuh deathcore ya. Deathcore. Kayak Red Wolf tuh sebenarnya deathcore. Itu Red Wolf band gue yang band gue juga Red Wolf itu. Itu dulu gue suka banget sama namanya band Stroke the Eyes of the Dead. Wah itu sadis lah itu. Nih nanti ada nih. Stroke the Eyes of the Dead, Job for a Cowboy, terus udah gitu banyak sih ya. Terus makin kemari kan. Nah Red Wolf sendiri waktu itu terinfluensi siapa itu? Influensinya Red Wolf dulu awalnya ya siksa kubur. Awalnya tadi siksa kubur. Iya, SK itu bener-bener tuh wah kayak seru nih punya band kayak begini nih. Bisa main gitar nggak? Iya, gue juga cuma bisa. intronya doang. Wah anjing pusing langsung gue. Gue mikir wah seru nih kayak begini nih kan. Dulu waktu gue ngebasin band lo apa? Get Your Blood itu tuh kan tangan lo begini-gini. Gue gini-gini aja. Maksudnya tuh drop gue gak sanggup tuh main metal asli. Itu pokoknya dulu 2007 kan gue di Visit My Head main metalcore. Di 2008 itu gue udah bikin band lagi namanya Red Wolf kan. Sama sempat juga dulu itu sempat di Fiskral juga ya. Fiskral udah canggih. Ya udah canggih sekarang dulu. Masih awal begitu. Jangan ditanya ya. Nggak, emang udah jalan gitu. Fiskal main di gigs kita kan. Iya main di gigs. Gue juga sempat ngegitarin dulu waktu masih baru kebentuk lah. Hah? Wisma Asri. Apanya? Fiskal Bekasi sih, Bekasi. Wisma Asri kan bukan? Enggak, bukan. Bukan ya? Dulu base campnya tuh di Rumah Moli di daerah Elok. Kayaknya sih. Elok sini. Oh Elok ini. Elok. Cako apa? Pik. Di situ dulu. Ya gue sempat ikut latihan 2-3 kali mungkin ya. Gue ngerasa apa sih istilah katanya? Mungkin ya bukan gimana ya. Gue waktu itu berat di Red Wolf.
Yo. What's up bro? Balik lagi tadi kepotong ya kamera gue ternyata lowbat anjir. Karena kita low budget guys. Iya. Aja. Itu kalau subscriber kita udah 600 juta juga. Gue beli kamera tuh nggak lo? Kamera Indosiar. Wah Indomaret ya. Kamera Indomaret tadi. CCTV. Kecil dong gue anjir. Duh, tadi kita udah bahas sampai mana ya nggak? Kalau nggak salah tadi udah sampai ngomongin masalah soal gua metal ya. Oh benar. Musik metal. Musik metal, Mangap lu dia sempat dia orangnya universal ya, maksudnya dalam bermusik dia nggak ngotak-kotakin musik lah. Dia main punk, dia main pop, dia main metal, dia main hardcore segala macem. Cuman dia lebih dominan untuk menjadi seorang metalizer. Hah? Metalizer apa sih maksudnya? Metal tempe anjir. Yang injek efek ya. Metalizer ini anjir, baju anjir. Baju matahari lu, bocah matahari lu ya. Oke, back to basic. Nah. Tadi apa? Lo metal. Gua ya perjalanan gua ngeband. Jadi ada Visit My Head, metalcore, terus Red Wolf Deathcore. Terakhir lu kan sempat bikin band metal juga tuh apa? Van Helsing, Technical Death Metal gitu. Technical Death Metal sama si itu ya, Babe, Batara Rizky Babe. Keren itu. Itu drummernya adik gua. Nah, Buluk adiknya juga sama adiknya. Ali banget metal. Pokoknya semoga metal lah. Tapi setelah kayak gitu udah gua mungkin bukan capek ya. Nah, itu lu jangan jawab gitu. Itu pertanyaan gua anjing. Oke. Nah, setelah lo main metal, setelah fase metalan lo itu, nah lo kan kita ketemu nih gua nih. Nah, lo sempat ngomong, gue capek bil kayak main-main gini. Bukan, waktu itu pertama kali gue ngelobi dia nih masuk ke Lollipop Monster. Pertama awalnya nih gue berdua sama Mehmet. Enggak, kita nggak bahas Lollipop Monster dulu. Maksud gue, kita ada omongan dulu. Ya, ada omongan. Lo sempat bilang sama gue. Iya, emang lu sempet ngajak aja Bil kita ngeband itu. Iya, segala benar. macem. Emang kenapa lu sama anak-anak Redmo segala macem? Lu sempat bilang gue capek main metal-metalan gitu kan. Bener tuh capek lu main metal. Bukan capek, gue lebih ke kayak gue butuh nuansa baru cuy. Waktu itu kayak gue pengen try. Gue sempet sama Chiptune kan. Chiptune waktu itu itu bener-bener. Makanya gue universal lah istilah katanya. Semua musik mau gue cobain waktu itu. Sampai dangdut gue juga punya dulu BTN. Oh iya bener. Orkes dangdut gue punya dulu. Itu awal-awal anak-anak ke band. Iya. Makanya sampai orkes dangdut gue punya. Gue sempet ngegitarin rancu juga, street punk. Iya. Segala macam. Gue sebenarnya enggak. Gue rancu waktu itu ngegitarin rancu. Nah, setelah fase metal-metalan lu itu kenapa lu sekarang memilih untuk kalau Lollipop Monster? Ya waktu itu karena gue pengen nuansa baru dan gak munafik ya. Gue sebenarnya pribadi gue cengeng cuy. Bukan pribadi cengeng, maksudnya dengan melankolis gue, bukan cengeng ya, melankolis ya bisa. Gue anak tahu nih kisahnya gimana. Kebetulan gue bikin lagu bisa metal, bisa apa, tapi gue lebih prefer bikin lagu-lagu yang melankolis waktu itu dulu. Nah gue bingung nih, karya gue nih mau gue lempar kemana nih kan? Sebenarnya gue akuin nggak karya lu itu bagus semua. Maksudnya nggak semua sih, maksudnya ya enak gitu untuk didengar, menjual lah ya kan gue bilang gitu. Ya. Cuman kenapa lu kan sempet dijulukin sad boys, ya kan? Sad boy anjay, anak emo gue anjay. Emo anjing lu kalau mau mabuk wah merah gue berdarah anjing lu mabuk kayak gitu. Nah iya, kok berdarah nggak? Taunya anggur merah dong anjing. Dia nih saksi hidup gue banget. Dia saksi hidup gue banget dari gue masih cemen ya Bel ya istilah katanya ya. Dulu kita cabut kuliah, gue temen. Iya, gue cabut sekolah. Dia masih SMA, gue udah kuliah waktu itu. Okay. Nah, balik lagi ke Lollipop Monster. Terus apa ya? Lollipop Monster itu musiknya apa sih? Kan waktu itu dulu awal-awal kita bikin sepakat popang ya dulu ya. Popang. Lebih bukan popang malah. Power pop ini. Power pop kita dulu. Zaman-zamannya Vigaskin terus
Bukan Piu Gaskin, lebih ke Viera dulu kita yang ngeliatnya. Viera. Bukan Piu Gaskin. Bukan Piu Gaskin gitu dulu. Emang kita dulu pengen aja udah. Nih gue musik gue ada. Kita nggak ada niatan buat kesana. Begitu kita ketemu di studio jebret waktu itu di pasar ya kan. Nih bocah lagi ngerokok ngumpet-ngumpet. Iya, dari bokapnya. Nih orang lagi ngerokok. Gue sama Mehmet tuh. Enggak, sebelum kita bikin band kita sempet selek kan. Sempet selek. Iya, gue sempet marahan. Kita emang temenan, cuma namanya temenan pasti ada lah namanya clash. Jadi dulu gini, ada setelah kita nongkrong pasar, ada tongkrongan lagi tuh di Anggur ya. Namanya Omen. Baru namanya Omen, warung Omen. Nah, itu semua anak band juga tuh semua. Ada Mangap, ada Ameng segala macam, anak-anak Red Wolf. Nah, terus gue juga kan anak Kick My Head dulu dia dengan pangnya sempet selek tuh dulu. Jadi gini nggak kan lu sempet bilang kan kalau nggak salah tuh siapa yang dipukul siapa berantem ya kan sempet dulu berantem dulu. Jadi bandnya Mangap tuh saling sikut-menyikut. Dulu gue band gue sama band dia saling sikut-menyikut dulu. Ngakur lah dulu. Padahal satu tongkrongan gitu. Makanya kita dulu childish mampus cuy. Childish mampus gila gue bilang. Apa lu udah stiker? Ingat gak lu? Ikan stiker dulu dah. Apaan injek-injek anjir gue bilang. Agak sempet perang dingin. Iya, perang dingin. Tuh, ya kan? Akhirnya nggak tahu kenapa kita tiba-tiba cair sendiri ya waktu itu ya. Cair sendiri. Akhirnya gue udah ajak Mangap tuh buat nongkrong di rumahnya Mangap. Datang main. Waktu itu kondisi kita cuma bertiga tuh ya. Gua, lu, Mehmet nih. Betul. Jamming lah kita. Bel, lu ngedrum Bel karena gua pernah ngeliat dia main drum. Walaupun lu main gitar ya dulu ya. Lu main gitar. Terus gue ngeliat lu ngedrum nih. Gue bilang, wih keren banget nih orang main drum nih. Lu seriusan. Gue gak jago main. Kalau gue main musik cuma sekedar bisa doang. Yang gue beda gak kayak lu gak istilahnya. Yang mungkin jadi penyesalan pribadi gue juga. Kenapa gak gue tekunin segala. Wah awalnya kan gue main. Tapi kan dulu lu mau masuk UNJ jurusan musik, seni musik kan dia. Suruh baca partitur. Cerita sama gue curhat. Nge-SMS gue anjir. Ngap, lu nge-SMS gue. Ngap, gue lagi ujian di UNJ. Terus gue suruh bacainin kagak ngerti. Ngap, akar partitur anjir. Sorry Bray. Nih sekarang kamera gue udah nyala lagi. Mati Bray. Kamera handphone ternyata mati juga. Tapi ini yang ini udah nyala lagi. Oke, tadi kita kan udah ngalur ngidur nih ya. Ngomongin segala macamnya tentang gue, tentang lu ya kan. Inti poinnya di sini kita dipertemukan, asik dah. Podcast ini tuh intinya ingin membahas tentang kita sebagai anak band yang menutup mimpi. Iya enggak? Menutup sih enggak. Bukan menutup ya, istilah katanya bukan menghentikan. Ya menutup bener lah. Menghentikan mimpi. Oke, kalau menahan mimpi. Kita untuk menahan mimpi. Oke. Nahan berak. Ya intinya kita buat podcast ini untuk buat sharing-sharing untuk teman-teman ya kan. Iya, betul. Kalau kami ini gagal. Iya, benar. Anak band gagal. Iya, tertunda mungkin ya. Iya. Anak band gagal. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih ingin bertotalitas di musik, tetap lanjutkan. Iya. Terus berdoa, terus berusaha ciptakan karya yang lebih indah, yang lebih enak didengar. Jangan hanya sebatas viral. Tapi no offense gini loh Bel, maksud gue ada gak sih lu penyesalan di dalam diri lu? Lu udah bertahun-tahun nih main musik sampai dari tahun 2005 sampai dengan 2016. Ada gak sih penyesalan di dalam diri lu? Jelas ada gak penyesalan. Nah penyesalannya itu gue akuin karena ketika gue jadi seorang pegawai. Karena apa? Gue 13 pada saat itu 10 tahun gue totalitas di musik dengan cari duit sendiri kan, ngamen, ngecrek sampai bokap gue tahu kalau gue tuh ngamen buat ngeband. Ngamen dia 8 baru juga soalnya kan. Nah ya kan. Kita gue berpikir anjing gimana nih biar gue bisa nyalurin hobi gue, tapi gue tetap bermodal gitu. Bener. Setelah ini udahlah gue coba kerja lah sambilan. Punya duit di situ nggak. Sampai tiba saatnya gue malah istilahnya kok gue jadi berat banget di pekerjaan gue gitu. Gue nggak bisa nikmatin hobi gue. Akhirnya dari situlah gue penyesalan gue anjing 10 tahun gue mau mencoba untuk sukses di dunia entertain gitu ya. Dunia musik ya. Dunia musik
ternyata harus kandas jadi seorang pegawai. Itu doang sih sebenarnya yang bikin penyesalan gue. Dan akhirnya lu terbentur ke situ ya, terbentur waktu. Betul, iya. Waktu dan keadaan pekerjaan lu terbentur dengan passion lu waktu itu, ya. Betul. Sama sih. Kalau gue pribadi, ya kalau lu gimana? Kalau gue pribadi sih sama, gue terbentur juga ya, karena kalau gue lebih ke realistis lah sekarang. Gue lebih ke realistis dalam arti kata gimana? Gue udah menikah, gue udah punya istri, gue punya anak, gue harus menafkahi. Jadi udah punya satu istri, satu anak, satu rumah, dan satu lagi mau dicari lagi. Mungkin bapak duluan deh. Bapak duluan belum nikah soalnya. Bapak udah sukses tapi belum nikah nih. Semua jamil mangap semua. Nah, intinya ya gue terbentur masalah itu juga. Jadi gue harus lebih realistis lah. Gue harus tanggung jawab dengan tapi dari kekeluargaan lo, keluarga kecil lo ini ada nggak pantang apa sih dari bini lo? Istri gue sendiri sih ngeband segala macam gitu. Dari masih pacaran kita dulu ngeband itu benar-benar totalitas dia support sampai gue pun udah istilah katanya sekarang udah seperti sekarang gitu. Terus ini alhamdulillahnya ini ngomong gini karena Ica-nya di sini karena alhamdulillah udah punya Ica udah nyiapin palu sih. Alhamdulillah udah tinggal di rumah sendiri. Terus sekarang gue ngomong, "Mih, aku pengen punya satu space gitu untuk ruang kerja aku, untuk nyalurin hobi lah bermusik gue." Ya udah, akhirnya gue bilang, "Do what you love." Bini gue ngomong, "Do what you love. Lu suka itu lu lakuin walaupun itu nggak menjadi istilah katanya nggak menjadi prioritas lo, tapi do what you love," istilah katanya. Lu harus tetap komitmen antara hobi lu dan pekerjaan lu gitu loh. Bini gue begitu kan, ya alhamdulillah lah kayak begitu. Ya cuman ya istilah katanya ya gue menikmati dengan apa yang sekarang gitu loh. Menikmati dan ngeband itu dengan ngeband ya sekarang jadinya hobi. Hobi aja. Udah hobi aja lah. Udah bukan totalitas lagi. Tapi ngilangin stres lu nggak hobi lu itu? Apa tadi? Hobi lo maksudnya cara bermusik lo ini, cara bermusik lo saat ini masih bisa ngurangi stres. Nah ini ada pertanyaan dari bini gue. Okay. Bini gue bertanya. Komen dong nggak? Iya. Bini gue nanya, hobi lu ini yang sekarang tuh hobi bermusik itu bikin lu mengurangi rasa stres lu nggak? Jelas ada. Jelas sama. Makanya kenapa gue setiap ngap lo di mana? Gue mau ke rumah lo. Sebenarnya setiap gue mau kesini gue pengen nyalurin hobi gue. Ngap ayo kita ngetek lagi yuk, bikin karya lagi yuk segala macam. Even kita nggak manggung ya. Betul. Aduh manggung udah jauh deh. Yang penting tuh stres gue hilang. Sekarang gue tuh bermusik untuk hilangin stres. Betul. Sama gue juga begitu. Istilah katanya menyalurkan hobi, ngilangin stres. Ya udah. Jadi kerjaan gue yang tau lah kerjaan gue kayak gimana kan. Target kawin ya kan. Belum target kawin ya kan. Ngawin anak orang ya kan. Biaya catering masih kurang. Nih. Lu pakai dangdut sih lagi ya. Lu pakai dangdut ya. Dangdut yang bikin mahal dangdutnya. Oke, ya begitu aja makanya. Bray. Sekian dari kami. Enggak, tapi kita tunda dulu nama podcast kita apa? Ini karena podcast pertama kita perdana, kita butuh support dari kalian semua. Kalau kalian yang merasa jadi anak band yang gagal, gabung aja di mari. Terus keluh kesah atau yang belum gagal mau ya, tapi emang bener banget ya, untuk terjun ke dunia musik entertain sekarang ini menurut gua. Pertama lu selain lu totalitas mampus itu, lu juga ya realistis aja, lu mesti punya modal. Betul. Lu mesti punya modal cuy. Betul. Karena itu dibahasnya. Lu mesti punya modal. Mungkin nanti bakal gue bahas di next podcast kali ya. Cuman gue punya pesan sedikit buat teman-teman kita yang teman-teman musisi yang masih mengejar mimpi, masih mau istilah kata totalitas di musik itu, tetap lanjutin mimpi lu. Selama nggak ada tembok penghalang, lu nggak terbentur dengan segala macamnya. Kerikil pasti ada, tapi lu jangan pernah menyerah, istilah katanya. Tetap berjuang. Iya. Tetap berdoa. Karena kalau kita udah gagal. Kalau udah gagal kesini ya. Kesini ya. Kita ABG. Nama podcast kita kali seru ya. ABG apa tuh? Anak band gagal. Man. Tolong di subscribe, subrek, like, komen, nyalain lonceng ya. Kata-katain nggak apa-apa, yang penting komen. Yang penting komen ya. Gitulah intinya. Dari garis besar podcast kita hari ini, ya. Apa tuh, Kak? Intinya apa nih? Intinya kita bikin podcast seperti ini. Ya, intinya tuh kita hanya cuma ingin
menyalurkan keluh kesah kita. Kisah kita yang berbagi sharing pengalaman. Yang pengennya tuh kita tuh jadi anak band yang sukses. Kayak Noah, kayak Masif. Tapi mungkin kita harus terbentur dengan realita. Betul, mungkin si Ariel dulu begitu nggak pe? Iya, cuman bedanya kita cuman Ariel ganteng masalahnya kan. Anjing kita ganteng kagak anjing mah. Juga kita faktor laki kita kurang. Kan emang sekarang di musik itu kita laki, gue mah laki, lu kan laki keberuntungan anjir. Menurut gue tuh ada 4G kan. Yang tadi gue bilang tuh laki keberuntungan, gue pikir kita kurang laki. Anjing lu. Lu bermusik zaman sekarang itu nggak cuman lu main musik, enggak, lu harus mau punya 4 segmen menurut gue. Apa tuh? 1. Good song, lagu yang bagus. Oke. 2. Good looking, muka lu juga mesti bagus cuy. Harus gitu katanya. Ya. Good network. Tapi semua band good looking loh. Iya, enggak, istilah katanya. Makanya minimal ada 4 itu. Ada 4 segmen menurut gua dari sudut pandang gua nih ya. Good looking, good networking. Good networking apa tuh? Good networking, ya networking lu. Jaringan lu punya temen, istilah katanya lu punya apa segala macam gitu lah. Yang membawa lu untuk kepopuleritasan itu. Itu faktor keberuntungan. Iya, dan terakhir itu good luck. Good luck bro. Betul, good luck. Semoga beruntung. Kalau lo mau intinya kalau kata Mangap lo kalau mau ngeband lo harus ada 4 itu. Iya, enggak istilah katanya. Seenggaknya ini menurut opini gue lo ya, no offense untuk teman-teman yang lagi ngejalanin sekarang. Lu nggak kayak gitu ya, ini kan menurut opini gue gitu kan. Mungkin kalau lo nggak senang sama Mangap datangnya enggak gitu. Oke lah. Nggak bercanda ya guys. kita nggak ada bercanda aja. Oke lah. Sebenarnya kita bikin podcast ini ya biar seru-seruan aja gitu. Kita bikin podcast ini kalau jadi kaya di sini. Amin ya. Gak apa-apa lah ya. Jadi anak band gagal, semoga jadi YouTuber lah. Aduh. Kayak seru tuh. Iya. Oke. Besok gua resign, kita bikin. Janganlah anjir, jangan. Gua tetap. Oke. Lu tetap challenge kalau udah. Lu tetap survei. Subscriber gua udah 1 juta gua resign. Anjay, jangan. Lu dapat duit aja. Amin ya Allah. Gue tetap mau jualan daging. Oke. Pokoknya intinya gitu dah. Yap, dengan ini kami menutup podcast kita malam ini. Gimana? Ini karena podcast baru. Gimana? Kita harus punya yel. Iya. Kita ABG. Yo, ABG anak band gagal. Kayak gitu logo orang nggak boleh. Terkenal royalty loh ya. Oke, langsung aja kita tutup malam hari ini. Iya, kebetulan ini malam tutup podcast ini. Untuk teman-teman karena teman-teman kalau punya kritik, saran, kita mau ngobrolin apa lagi selain jadi anak band yang gagal, kalian bisa kasih komentar di sini. Nanti ada di sini nih, tolong komentar. Boleh komentar. Juga anak band gagal. Tolong ngasih tahu kami kalau kami kelewatan, kalau kami hilap. Iya, dan no offense loh dengan opini-opini kita tadi itu tidak menyerang satu komunitas, satu komunitas, apa istilah katanya komunitas apa tertentu, enggak, kita cuma sharing. Kita hanya sharing. Kita nggak ada niat yang lain sama sekali. Kita semua berteman. Tolong dimaafkan. Karena ini masih nuansa Ramadan. Iya, jangan marah-marah nanti puasanya. Tolong ya maafin. Langsung aja. Oke. ABG. Nggak ABG anjir, gimana ya? ABG anak band gagal.